mengatakan bahwa guru ini adalah bukan bahasa Sanskrit. Nah sekarang karena Pak Dendi bilang bahasa Arab, saya kasih tahu kata-kata bahasa Arabnya. Itu semua dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, semua kata yang berarti guru itu terkait dengan tugas ketuhanan. Misalnya guru itu disebut mu'allim. Mu'allim itu dalam apa? Iqra itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 'allama itu subjeknya mu'allim. Mu'allim itu artinya apa? Guru. Ya, yang mengajar, guru. Kemudian salah satu yang dipakai di dalam hadis itu mu'addib. Ada sebuah hadis Nabi bunyinya begini. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan telah mentakdirku sehingga adabku yang paling baik. Nah, mu'addib itu siapa? Tuhan. Pilih yang mana yang? Jadi mu'allim itu Tuhan, mu'addib itu Tuhan, murabbi itu guru. Itu sama seperti Rabb, Tuhan. Jadi sebenarnya tugas guru itu seperti Tuhan, ya. Memberi hidayah, memberi cahaya di dalam kegelapan, itu yang disebut sebagai guri. Kalau kita baca Injil juga, itu tugas-tugas Yesus, tugas Nabi Isa itu selalu disebutkan sebagai guru, ya, sebagai guru. Jadi tugas guru ini adalah sebetulnya perpanjangan tangan Tuhan. Saya juga mengatakan, mudah-mudahan semua orang baik masuk surga. Tapi yang paling cepat masuk surga itu guru yang tulus. Kayak Pak Dendi, ayah saya guru. Saya juga dosen guru, istri saya guru, tetangga saya guru juga. Nah, jadi itu buku apa? Tadi kebetulan saya baca. Tuhan menyebut dirinya sebagai mu'allim, sebagai guru, dan memulai ayat Al-Quran yang turun pertama itu dengan apa? Iqra. Dan Iqra ini membaca apa saja. Salah satunya adalah tentu membaca buku. Itu ada seorang imam besar, gurunya para imam, namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi ini maha gurunya para guru. Itu gelarnya Imam Ja'far itu kutubi. Kutubi itu kutub buku, dari kata kutub. Jadi kerjanya membaca buku. Nah, jadi kalau mau jadi guru, menjadi cahaya di dalam kegelapan, harus punya banyak ilmu. Dan ilmu itu diperoleh dari mana? Tentu saja dari membaca, baik membaca buku, membaca tanda-tanda alam, membaca tanda-tanda manusia, membaca hati kita sendiri sebagai sumber ilham terbaik. Mudah-mudahan dengan itu semua, para bapak ibu guru ini betul-betul bisa menjadi guri-guri yang baik. Amin. Dan saya menjadi bukti bahwa anak-anak Indonesia dari segi kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan sama sekali nggak kalah dengan mahasiswa dari negara manapun. Bahkan kalau bicara juara matematik seluruh Amerika itu orang-orang Asia, sebagian orang Indonesia. Juara sains seluruh Amerika adalah anak-anak Asia, sebagian adalah anak-anak Indonesia. Tapi kenapa anak-anak Indonesia tidak berhasil menjadi sejauh ini ya leader di dunia? Saya ini kebetulan juga pernah nyekolahkan anak saya, nggak bareng-bareng. Pernah nyekolahkan anak di TK di Amerika, TK di Amerika, SD di Amerika, SMP di Amerika, SMA di Amerika, perguruan tinggi di Amerika, S2 di New Zealand. Dan saya ngikutin waktu anak-anak saya SD, saya ikut duduk di kelas, minta waktu observasi dan lain sebagainya. Itu kalau bicara tentang IQ-nya anak-anak Indonesia, sama sekali kita nggak kalah. Jadi persoalannya anak-anak kita itu tidak kreatif. Kenapa tidak kreatif? Kebanyakan diajar. Jadi kebetulan sekolah internasional yang kita mau bikin itu akan menggunakan kurikulum namanya Flemish Waldorf. Waldorf itu satu kurikulum dari Jerman, sama kuatnya seperti Cambridge dan IB misalnya, tapi ini yang diadaptasi di Finlandia.
prinsipnya Finlandia itu apa? Less teaching, more learning. Sedikit diajar, lebih banyak belajar. Saya mau kutip pendek saja. Saya pernah diminta menulis mengomentari Full Day School. Ya. Nah ini saya mau baca aja beberapa komentar orang. Salah satunya John Holt. John Holt itu menulis sebuah buku yang sangat terkenal dan berpengaruh di bidang pendidikan, judulnya How Children Fail. Kenapa anak-anak gagal? Dia bilang kegagalan siswa bukanlah dikarenakan tidak adanya atau kurangnya upaya oleh sekolah, melainkan justru akibat ulah sekolah. Jadi sekolah itu bukannya memperbaiki anak-anak, justru menjadi problem bagi anak-anak. Ya. Kemudian ada seorang seorang filosof terkenal sebelum Masehi namanya Plutarch. Dia bilang pikiran bukanlah bejana untuk diisi, tapi api untuk dinyalakan. Nah kita seringkali kalau ngajar nganggep anak-anak kita itu celengan. Tahu celengan ya? Celengan itu sudah celeng dari tanah liat, diisi sama uang apa? Receh. Nah kita suka nganggep pikiran anak-anak itu celengan gitu. Padahal pikiran kata Plutarch itu seperti api, tinggal dinyalakan saja. Ya, karena itu John Holt bilang jangan menjadikan anak-anak seperti celengan. Ya. Akibatnya nanti anak-anak pintar, ilmunya banyak, tapi kreativitasnya nggak ada. Ya. Kemudian ada George Bernard Shaw, tahu ya, itu sastrawan yang dahsyat luar biasa, nggak akan pernah dilupakan sepanjang sejarah. Dia bilang anak-anak kita sekarang ini bukan mengejar pengetahuan, tapi pengetahuan mengejar anak-anak. Anak-anak kita itu kalau bahasa Inggrisnya menggeh-menggeh, tahu Bapak? Tersengal-sengal napasnya, karena dikejar-kejar sama pengetahuan. Dijejali mata-mata, terus ada tes sebelum sumatif, tes apa namanya? Tes formatif 1, tes formatif 2, tes formatif 3, nanti ada tes sumatif, ada ujian akhir tahun, ada ujian nasional. Jadi bukannya dia bergairah untuk mengejar ilmu pengetahuan, dia dikejar-kejar ilmu pengetahuan. Nah itu yang menyebabkan anak kita ini hafalannya banyak, matematiknya jago, sainsnya luar biasa, tapi kreativitasnya nggak ada. Kalau pertemuan saya juga datang duduk di kelas anak saya, pelajarannya 1 sains, language bahasa Inggris, math, social studies, ini olahraga. Setelah itu pelajaran pilihan, maunya anak seperti apa? Saya bisa bicara terlalu panjang lebar, tapi saya kalau jadi menteri pendidikan lebih bagus. Mantap. Nah, jadi saya kira mari jadi guru yang belajar seumur hidup dan belajar bersama siswa-siswa kita, dan sebaliknya dari menjejarkan uang receh kepada celengan pikiran anak-anak, mari kita nyalakan pikiran anak-anak untuk menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang passionate, anak-anak yang punya cita-cita, anak-anak yang punya self confidence. Tadi saya lupa, tujuannya 1, cinta belajar, tahu caranya belajar, punya self confidence. Anak Indonesia itu jarang punya self confidence, terampil berkomunikasi, berakhlak yang baik, dan punya kepedulian terhadap lingkungan. Mengejar akademik nggak usah diurus. Kalau anak sudah punya ini semua, dia akan jadi anak paling top di bidang apapun.